Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hukum tabur tuai bukanlah hukum karma rohani. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Galatia 6 ayat 6 sampai ayat 10 yang akan kita bahas ayat demi ayat sebagai berikut. Apa yang dikatakan Galatia 6 ayat 6? Dan apa pesan Tuhan bagi kita? Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dalam konteks saling menanggung beban yang dijelaskan dalam renungan sebelumnya, Paulus menginstruksikan mereka yang menerima pengajaran untuk mendukung mereka yang telah mengajar mereka, dengan membagikan semua hal baik yang ada pada mereka. Berbagi dalam segala hal yang baik, memiliki gagasan yang fokus pada dukungan finansial, namun tidak terbatas pada masalah finansial saja. Mereka juga bisa memberikan benda fisik lainnya seperti yang dijelaskan dalam Lukas 1 ayat 53, Lukas 12 ayat 18 dan 19, dan Lukas 16 ayat 25. Prinsip saling berbagi dalam hubungan murid-guru merupakan prinsip dasar spiritual yang terkadang terabaikan. Mereka yang memberi kita makanan rohani dan memberkati kita secara rohani, harus kita dukung secara finansial dan kebutuhan fisik lainnya. Paulus beberapa kali mencoba mengulangi prinsip berbagi ini, dengan menjelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 11, termasuk ayat yang akan kita bahas, tentang menabur hal-hal rohani, yang memungkinkan menuai hal-hal materi juga. Menurut Luther, ketika setan tidak dapat menekan pemberitaan Injil secara paksa, dia mencoba mencapai tujuannya dengan membuat para pelayan Injil, atau hamba Tuhan, jatuh miskin. Dan Paulus memiliki pandangan jauh ke depan tentang hal ini. Apa yang dikatakan Galatia 6 ayat 7, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bagi mereka yang ragu untuk berbagi dalam segala hal yang baik dengan orang yang mengajar mereka, Paulus mengingatkan mereka akan prinsip Tuhan tentang menabur dan menuai. Pemberian mereka dengan berbagi semua kebaikan dengan Dia yang mengajar, bukanlah pemborosan atau membakar uang. Ini adalah investasi jangka panjang, seperti halnya menabur benih, suatu hari Anda akan menuai hasilnya. Jika ada yang menganggap sia-sia berbagi semua yang baik dengan pengajar Alkitab, itu berarti Anda mencemooh Tuhan. Keegoisanlah yang mengolok-olok kemurahan hati Allah terhadap mereka yang memberi kepadanya. Kita tidak akan jatuh miskin dengan berbagi hal-hal yang baik dengan orang lain, terutama mereka yang telah membangun kerohanian kita. Apa yang dikatakan Galatia 6 ayat 8, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jika kita ingin menuai dalam roh, kita harus menabur dalam roh, dengan sumber apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seorang petani yang menabur benih padi, akan menuai apa yang dia tabur. Jika dia menanam gandum, gandum muncul. Dengan cara yang sama, jika kita menabur pada daging, daging dengan nafsunya akan tumbuh semakin besar dan kuat. Sebaliknya,
Jika kita menabur ke dalam roh, roh kita akan bertumbuh semakin besar dan kuat. Karena jumlah yang dituai bisa bertambah berkali lipat dari apa yang ditabur. Prinsip menabur menuai dalam ranah fisika juga berlaku dalam ranah metafisika. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan prinsip tabur tuai ini. Memang seringkali apa yang kita dapatkan dari kehidupan juga merupakan apa yang telah kita berikan sebelumnya. Namun, di sini Paulus tidak mempromosikan hukum karma rohani yang memastikan kita akan mendapat kebaikan jika kita berbuat baik, atau selalu mendapat keburukan jika kita berbuat buruk. Jadi, kita tidak boleh membodohi diri sendiri dengan berharap banyak ketika kita menabur sedikit, tetapi kita juga tidak boleh mengambil keuntungan dari Tuhan. Ibarat panen, selalu ada yang gagal. Ini bukan rumus yang selalu berlaku. Apa yang dikatakan Galatia 6 ayat 9, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ketika kita mengelola sumber daya kita dengan bijaksana di hadapan Tuhan, di bawah prinsip tabur tuai, kita membutuhkan kesabaran. Ini karena panen tidak langsung datang setelah benih disemai. Bahkan ada panen yang tidak bagus atau bahkan gagal. Hal yang membutuhkan kesabaran dan kemauan ini bisa membuat kita merasa bosan dan jemu, atau kehilangan semangat untuk berbuat baik. Frasa yang diterjemahkan dari kata jemu ini digunakan untuk jenis ketakutan dan kelelahan yang dialami seorang wanita selama persalinan sebelum melahirkan. Ini menggambarkan saat-saat ketika pekerjaan itu sulit dan menyakitkan, serta memakan waktu lama, sehingga membuat kita mudah menyerah. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa justru pada saat-saat seperti inilah kita harus bertahan dan tidak menjadi lelah untuk terus berbuat baik. Apa yang dikatakan Galatia 6 ayat 10, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan ingin agar kita tidak putus asa, dan terus berusaha berbuat baik dengan segala sumber daya kita yang ada, berbuat baik kepada semua orang, tetapi pertama-tama kita melakukannya kepada mereka yang seiman, yang berasal dari keluarga Allah. Ketika Paulus menulis kalimat tersebut, selama kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, jelas dia ingin memotivasi dirinya sendiri untuk mempraktekkan apa yang dia tulis. Kalimat ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita dan seluruh umat Kristiani di segala tempat dan di segala zaman. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh para legalis, pekerjaan Paulus di antara mereka tidak dihargai dengan baik, jadi dia perlu ingat untuk tidak jemu dan berputus asa. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani melalui para penatua dan pendeta, untuk juga menyalurkan berkat-berkat kita, baik materi maupun rohani, kepada orang lain sehingga mereka pada gilirannya dimampukan untuk bersukacita dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka akan melangkah maju lebih jauh lagi, untuk memberkati orang lain yang berada dalam perjalanan misionaris mereka.
Untuk menanggapi kehidupan baru yang kita terima melalui iman kepada Kristus, kita harus memperhatikan kebutuhan orang lain dalam semangat kelembutan. Kita harus menolak godaan daging kita dan berjalan dalam roh dan kebenaran. Kita harus saling menanggung beban dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Kita juga harus memeriksa hidup kita sendiri untuk melihat apakah kita menghormati Tuhan Yesus yang telah mati agar kita dapat hidup. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri, tetapi pada Kristus. Kita harus hidup dalam alam, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus. Kita harus mati terhadap kecenderungan kita sendiri yang berdosa, nafsu kedagingan, dan egosentris untuk meninggikan diri sendiri. Kita harus mengendalikan daging kita, yang penuh dengan kepura-puraan dan penipuan diri sendiri, dan memakukannya dengan kuat di kayu salib. Kita harus menjalani hidup kita hanya untuk Kristus. Untuk menjalani kehidupan Kristiani kita, seperti untuk Tuhan, membutuhkan ketekunan yang sabar, karena kita bersedia untuk terus maju, hari demi hari, mengikuti jejak juru selamat kita menuju tujuan panggilan kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini membutuhkan usaha, tekad dan keberanian yang hanya berasal dari Roh Allah. Tetapi dengan melakukan itu kita menaati Allah saat kita maju terus untuk mencapai akhir perlombaan dan menerima hadiah surgawi yang untuknya Allah, melalui Kristus Yesus, telah memanggil kita. Dengan demikian kita akan melupakan kejemuan kita untuk terus berbuat baik, dengan mengingat waktu kita yang terbatas, yang harus kita manfaatkan, selama waktu masih ada untuk kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena selalu mengingatkan kami bahwa sebagai anggota tubuh Kristus dan bagian dari Gereja Kristen Universal, kami tidak dapat hidup untuk diri kami sendiri. Mampukan kami untuk keluar dan membagikan kabar baik tentang Injil kasih karunia, memberikan waktu, talenta, uang, dan pengetahuan kami secara cuma-cuma. Semoga kami menjadi berkat bagi orang lain, mengetahui bahwa kami juga telah diberkati oleh mereka yang telah mengajari kami. Sebagai orang percaya lahir baru, ada banyak hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami karena kami adalah anak-anak Tuhan dan anggota tubuh Kristus. Kami telah menerima keselamatan yang cuma-cuma dan penuh, dan telah dihidupkan dan dibangkitkan oleh iman di dalam Kristus. Kami ingin bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kami, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa itu membutuhkan kesabaran yang hanya datang dari Anda. Kami berdoa agar kami tidak putus asa atau menjadi lelah dalam melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan untuk kami lakukan. Terima kasih bahwa pada waktunya kami dapat menuai hasil yang bermanfaat, jika kami tidak menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.